Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan semangat dalam belajar dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tematik. Materinya tentang energi sumber daya alam dan juga hak kewajiban. Nah, energi di sini kita akan belajar dua energi yang besar, yaitu energi matahari dan juga energi air. Energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah. Matahari atau energi surya banyak digunakan karena mudah mendapatkan akses dari sinar matahari dan juga radiasi panas seperti itu. Kemudian energi air. Energi air di sini sumber-sumber energi air itu banyak sekali ya. Ada misalnya energi airnya itu berasal dari sungai, kemudian ada yang berasal langsung dari laut seperti itu. Nah, dapat ditemukan di sungai dan juga mengalir ditemukan pada arus air laut yang bergerak setiap saat. Karena sifatnya stabil, jadi terkadang sumber energi air ini dibuat sebagai sumber daya listrik. Kemudian di sini ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan sumber daya alam terbagi menjadi dua. Secara garis besar ada sumber daya alam hayati atau biotik dan juga ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam hayati atau biotik itu berasal dari semua fosil-fosil tumbuhan seperti itu maupun hewan. Nah, kalau misalnya non hayati atau abiotik itu berasal dari misalnya sisa-sisa pertambangan air, batuan seperti itu ya. Kemudian next ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa bedanya? Bedanya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dia sangat tersedia banyak sekali di alam, melimpah dan tidak cepat habis, ya. Kalau misalnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang sifatnya terbatas di alam, jadi tidak bisa kita perbaharui lagi. Maka dari itu harus kita gunakan dengan sebaik mungkin dan kita lestarikan atau kita jaga sebaik mungkin. Nah, contohnya sumber daya alam yang bisa diperbarui ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan juga air. Segala yang berasal dari alam. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai jenis tambang. Ya, dan sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus melaksanakan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Nah, hak di sini merupakan suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima dan orang lain tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Ya, kalau misalnya kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan karena telah mendapatkan hak kita atau sesuatu yang harus kita lakukan demi mendapatkan hak kita. Ya, tergantung situasinya. Jadi bisa kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hak kita ataupun kita harus melakukan sesuatu karena kita telah mendapatkan hak kita. Seperti itu. Nah, contoh misalnya seperti pelestarian sumber daya alam dan juga pelestarian energi, macam-macam energi yang nantinya bisa digunakan sebagai energi alternatif. Nah, itu semua harus kita jaga. Nah, satu bentuk penjagaan tersebut dikatakan sebagai kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Seperti itu. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang tematik, yaitu tentang sumber daya alam, energi, dan juga tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Dan juga terhadap pelestarian sumber daya alam dan sumber energi. Sekian materi kita pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamu